Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisis untuk larutan penyangga. Jadi untuk larutan penyangga ini biasa dikenal juga dengan larutan buffer atau larutan datar. Fungsinya adalah mempertahankan harga pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa ataupun diencerkan. Sebelum menganalisis larutan penyangga, kita harus menguasai dulu jenis-jenis larutan asam dan basa, harus bisa membedakan mana asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jadi ini harus sudah dikuasai. Kita lihat bahwa larutan penyangga ini ada dua jenis, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Untuk penyangga asam ini komponennya adalah asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Penyangga asam ini dapat dibuat juga dari campuran asam lemah ditambah dengan basa kuat. Ini syarat ketentuan berlaku ya. Jadi contohnya di sini misalnya CH3COOH ini asam lemah. Kemudian berpasangan dengan CH3COO-. Ini adalah basa konjugasinya. Asam lemah dengan basa konjugasinya berarti ini larutan penyangga. Karena asamnya adalah asam lemah, berarti ini adalah penyangga asam. Kemudian bawahnya kita lihat CH3COOH dengan CH3COONA, asam lemah, dan ini adalah garam. Jadi di materi sebelumnya ada asam, basa, dan garam ya. Harus menguasai juga reaksi penggaraman, jadi bisa membedakan, oh ini asam, oh ini basa, oh ini garam. Kemudian di sini ada H3PO4 asam lemah ditambah dengan KOH basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat akan menjadi penyangga asam jika milimol asam lemah ini lebih besar daripada milimol basa kuat. Kita lihat untuk penyangga basa. Penyangga basa komponennya adalah basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya, atau dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam kuat. Kita lihat contohnya di sini NH4OH dengan NH4Cl. NH4OH adalah basa lemah, kemudian NH4Cl adalah garam. Basa lemah dengan garamnya berarti di sini ini adalah penyangga basa, atau kita lihat AlOH 3 kali basa lemah direaksikan dengan H2SO4 atau basa kuat akan jadi penyangga basa kalau milimol basa lemah lebih besar daripada milimol asam kuat. Kita lihat contoh soalnya. Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga kecuali diingat-ingat. Kita lihat untuk yang option A, NH4Cl ini tergolong asam, basa, atau garam. Ya, ini garam. NH4Cl ini adalah garam. Kemudian di sini ada NH3. NH3 termasuk basa lemah. Basa lemah dengan garamnya berarti yang A adalah penyangga. Karena yang lemah adalah basanya, basa lemah, berarti ini adalah penyangga basa. Kita lihat untuk yang B, CH3COONH ini adalah garam, kemudian CH3COOH adalah asam lemah. Asam lemah dengan garamnya ini adalah penyangga asam. Kita lihat untuk poin yang C, CH3COOH dengan NaOH. CH3COOH ini adalah asam lemah, kemudian NaOH adalah basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat ini berpotensi untuk jadi penyangga asam dengan catatan nanti jumlah milimol CH3COOH harus lebih besar ya daripada NaOH. Oke, kita lanjut untuk yang D. NaOH basa kuat, kemudian NaHCO3 ini adalah garam. Basa kuat dengan garam penyangga atau bukan? Bukan, karena tidak ada komponen lemah di sini. Untuk menyangga harus ada komponen lemahnya ya, entah itu asam lemah atau basa lemah. Kita lihat untuk yang E, NaOH dengan HCl. NaOH adalah basa kuat, sedangkan HCl adalah asam kuat. Sama-sama kuat, tidak ada komponen yang lemah, jadi ini bukan penyangga. Jadi
Yang merupakan komponen penyangga adalah A, B, dan C, sedangkan D dan E bukan. Kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Pasangan larutan berikut yang menghasilkan larutan penyangga adalah, di sini ada komponennya, kemudian juga ada milimol, mililiter, dan molaritas. Kita bisa mencari milimolnya. Yuk kita lihat pembahasannya. Untuk larutan berikut yang menghasilkan larutan penyangga, kita lihat NH4OH 100 ml 0,2 molar. Kita cek 100 kali 0,2 20 milimol untuk NH4OH, sedangkan HCl 100 ml 0,1 molar. Milimolnya adalah 10 milimol. Milimol basa lemah 20 lebih besar daripada milimol asam kuat yang hanya 10 milimol. Basa lemah milimolnya lebih banyak daripada asam kuat, berarti untuk yang poin A ini adalah penyangga. Penyangga apa, Nah? Yap, ini adalah penyangga basa karena komponennya adalah basa lemah. Kita lihat untuk yang B, NH4OH basa lemahnya 20 milimol, HCl-nya 30 milimol, basa lemahnya lebih kecil daripada asam kuatnya, berarti bukan penyangga. Kita lihat untuk poin yang C, NaOH basa kuat 20 milimol, CH3COOH 20 milimol. Akan menjadi penyangga kalau komponen lemahnya milimolnya lebih besar. Di sini milimol asam lemah sama dengan milimol asam kuat. No. Ini asam lemah milimolnya sama dengan basa kuat. NaOH di sini basa kuat. Mohon maaf ini terjadi salah pengetikan ya. Jadi ini bukan penyangga. Untuk yang D, HCN dengan NaOH, NaOH-nya 20 milimol, HCN-nya 10. Kita lihat fokus ke komponen lemah. HCN asam lemah ternyata lebih kecil milimolnya daripada NaOH yang 20. Berarti yang D juga bukan penyangga. Kita lihat untuk yang E, basa kuat 0,2 molar 100 mili. Milimolnya adalah 20 milimol, sedangkan HCN 20 milimol. Ini sama ya, anak-anak. Kemudian jadi sama dengan milimolnya basa kuat, berarti bukan penyangga. Kita lihat untuk contoh soal yang ketiga, sistem larutan penyangga yang dapat dibuat dengan mencampurkan 100 ml ya, 100 cm kubik larutan CH3COOH 0,1 molar dengan larutan. Kita lihat di sini, ini asam lemah akan jadi penyangga jika direaksikan dengan basa kuat. Kita lihat pembahasannya. Sistem larutan penyangga, kita lihat dulu, kita cek untuk milimol asam lemahnya. Di sini 10 milimol. Kita lihat option yang A, NaOH 80 kali 0,1, 8 milimol basa kuat. Milimol asam lemah lebih besar dari milimol basa kuat. Berarti untuk yang A penyangga atau bukan? Yap, yang A adalah penyangga karena komponen lemahnya milimolnya lebih besar. Kita lihat untuk yang B, NaOH basa kuat 10 milimol, sedangkan asam lemahnya ini juga 10 milimol. Tidak ada sisa asam lemah ya, karena sama milimolnya, berarti bukan penyangga. Kita lihat untuk yang poin C, di sini HCl, sedangkan ini CH3COOH ini asam lemah. Kalau bereaksi dengan asam kuat, HCl asam kuat ya anak-anak. Jadi ini tidak akan terbentuk penyangga, melainkan ini reaksi pengenceran saja. Jadi atau penyampuran ya, jadi bukan penyangga. Kemudian yang D kita lihat basa kuatnya 12 milimol, semakin besar, padahal asam lemahnya hanya 10. Asam lemahnya lebih kecil milimolnya, berarti bukan larutan penyangga.
Untuk yang E sama, karena ini HCl tidak perlu kita hitung karena sudah pasti bukan larutan penyangga, karena asam lemah akan jadi larutan penyangga kalau direaksikan dengan basa kuat, bukan dengan asam kuat. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Yuk lebih banyak berlatih supaya lebih terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.